Ada kalanya kita butuh orang untuk bercerita dan mendengarkan cerita kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dimanapun kita berada senantiasa diberikan Allah kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sahabat Ubah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di episode ketiga dengan program Ngopi Bareng Ustaz Yuk. Cuman hari ini kopinya belum datang. Nah, hari ini masih bersama kita tentang podcast. Cakap-cakap, apa yang mau dicakapkan, yang tak mau cakapkan tak boleh cakapkan. Tapi jangan lupa sebelum menonton selanjutnya, like, share, and subscribe, ya, biar makin banyak faedah dan manfaatnya untuk orang lain. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Pemirsa, sahabat Ubah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Memang nggak suka sendirian karena sendirian itu sakit. Apalagi kalau udah menahankan yang lain-lainnya, sakit kayak kalau sendirian. Alangkah baiknya kita rame-rame, tapi hari ini nggak rame-rame kali, dua. Kalau kemarin sama yang lain, hari ini sama yang lain. Hari ini kita akan hadirkan seorang dokter. Seorang dokter. Kalau kita lihat dari karir beliau adalah seorang Dewan Pakar PDUI. Hampir ke partai bawaannya ke PDUI. Dewan Pakar PDUI cabang Sumatera Utara. PDUI Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Kemudian beliau juga seorang bertugas di mana? Sekarang masih praktisi kesehatan. Masih praktisi kesehatan, wakil sekretaris pimpinan pusat PDUI, kemudian sekretaris koordinator bidang organisasi dan pengembangan cabang Ikatan Dokter Indonesia wilayah Sumatera Utara. Mari sama kita sapa beliau. Beliau adalah Dr. Irfan Fadli Hasibuan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Jadi kami minta waktu abang beberapa menit, 30 menit ke depan kita cakap-cakap masalah kesehatan lagi. Kalau kemarin kami cakap sama polisi, sama dai, sekarang perlu juga kita cerita-cerita tentang COVID yang sampai hari ini nggak selesai-selesai. Untuk mengawali pertama ini Bang, kawan-kawan sebelumnya jangan lupa ya, Dr. Irfan Fadli Hasibuan. Orangnya masih muda, masih gagah. Selain dokter, beliau juga seorang pengusaha mengikuti Rasulullah. Ada 2 sunnah Rasulullah yang beliau jalankan sampai hari ini. Selain dokter, kalau dokter udah mantap kali itu. Aku pun dokter juga, cuman hanya untuk diriku sendiri. Dan kalau bisa aku bilang dokter cinta gitu ya kan. Apa sunnah yang beliau ikuti selain dokter? Pertama, beliau dagang. Rasulullah juga dagang. Bahkan seluruh nabi-nabi yang Allah kirimkan, 124.000 nabi dunia ini, mayoritas nabi itu tugasnya dagang. Selain ada risalah yang mereka emban. Kemudian sunnah yang kedua, bukan cuma sekedar dagang. Ada yang dagang diharamkan, ada dagang yang makruh, yang sunnah. Tapi ini dagang ala Nabi, menjual produk-produk yang berkaitan dengan pengobatan sunnah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Baik itu habbatus sauda, baik itu kurma, segala macam merek kurma. Nanti itu ya kalau mau menengok, nanti kita tayangkan kurma apa aja. Jangan lupa pesan sama beliau. Oke? Nah, kita sapa beliau, Bang. Ya. Yang ingin kami tahu, yang ingin kami apalah kita bilang, yang ingin dicakap-cakapkan hari ini, apa kira-kira pendapat Bang Dokter tentang COVID ini? Apa betulnya COVID-nya ada atau enggak? Nah, itu tadi. Kalau kita bilang tidak ada itu salah. Berarti ada? Ada. Cuma tidak bisa kita lihat dengan mata terbuka.
Nah, dan perlu kita ketahui dulu definisi dari COVID-19 ini itu apa? Gitu. Iya, iya. Suatu penyakit yang dapat menyerang saluran pencernaan ya. Awalnya itu saluran pencernaan yang di Cernaan lah. pernapasan, salah. Pernapasan. Paru-paru yang diserang pertama. Jadi gejala-gejala dari yang ringan, sedang, berat itu ada, kan gitu. Bahkan ada yang memang imunitasnya tinggi, sanggup menebus keluhan-keluhan yang ada. Gejala-gejala yang ada cuma ringan, demam biasa, dan bahkan bisa sembuh sendiri. Nah gitu. Jadi dari 2019 asal mulanya nama COVID-19, Coronavirus 19 ditemukan di Wuhan. Corona 2019. Coronavirus. Oh, itu kepanjangan COVID. COVID-19 itu kepanjangan dari Coronavirus. Baru ini aku tahu. Nah, Coronavirus Virus 19. 19 di tahun 2019 itu. Karena ditemukan di Wuhan. 2019 makanya 19. Iya. Kalau mungkin kalau 200 bukan 19 lagi ya. Virus corona yang dulu sudah ada. Udah ada ini memang. tidak sedang seperti ini gitu. Cuma perkembangan yang ditemui saat ini itu ditemukan di Wuhan. Penularannya itu sangat cepat. Kontak langsung, pernapasan, pada saat bernapas, Iya. gitu. Makanya baru salah satu yang paling utama kita jaga imunitas, kebersihan. Salah satu menghindari memutus mata rantai dengan memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Itu saja. Jadi jelas penyakit coronavirus 19 ini ada. Dari mulai 2019 sampai sekarang awal 2021, apakah grafik lah kita bilang ya, sosok keren juga bahasa ini ya. Keberadaan corona dari 2019 sampai sekarang itu apakah makin menambah atau tidak berkurang? Penanganannya sekarang sudah berkurang, penyembuhan jauh lebih banyak, gitu. Baru apalagi sekarang kan vaksin sudah diterapkan di Indonesia. Di Indonesia tertular tuh dari bulan Maret 2019. Enggak, Maret 2020. 2019 itu di Cina, Wuhan. Tapi Indonesia udah lockdown ya? Belum ya? Belum, bahkan dulu Januari belum ada instruksi untuk lockdown. Karena diperhitungkan nggak akan menular. Iya. Cuma begitu melihat perkembangan sudah ada tertular dari, kalau sejarahnya tertular pertama itu adalah yang penari balet ya, penari balet itu yang pertama. Di bulan Maret itu ada di Jepang, mulailah pemerintah menerapkan untuk lockdown dan protokol kesehatan. Berarti penting lah untuk kesehatan. Sangat penting sampai sekarang. Walaupun saat ini pemerintah masih berusaha sebaik mungkin. Yang menjadi pertanyaan saat ini kan hampir semua lini rusak dikarenakan COVID ini. Kan itu. Betul. Dari ekonomi, pendidikan. Kami aja kena. Dakwah aja. Iya. Karena ya ustaz barang. Begitu kejadian lah kan. Udah setahun lah ini sampai sekarang. Masuk bulan April, Maret juga, seperti yang Bang Dokter bilang. Maret 2020 kan udah mulai itu kan. Ya. Maret itu semua jadwal Isra Mi'raj sudah terjadwal itu. Iya. Dari luar maupun dalam provinsi udah terjadwal. Begitu dikeluarkan semua batal. Tapi orang modern pun dibatasi waktu itu kan. Ya, Dan kita khawatir tahun ini gitu juga. Pasti bakal banyak ditutup kan pada saat Iya, itu. banyak yang ditutup, bahkan ada yang memberanikan diri diberikan peringatan oleh aparat. Iya betul. Kemudian gini Bang Dokter, semakin banyak kita tengok di berita, bahkan di mana-mana kita tengok tingkat kematian gara-gara COVID ini ada. Ada juga yang kita dengar, isu kabar burung, kabar angin, tak kabar siapa lah, yang penting berkabar lah dia, jangan sampai seperti yang dia itu nggak pernah berkabar sama kita kan. Ada yang bilang bahwa COVID, ada orang meninggal, ada yang betul-betul kena COVID meninggalnya, ada yang kena COVID kan. Ini kena COVID kan ini maksudnya. Jadi ini para petugas kesehatan sebenarnya kan gitu. Jadi saya mungkin bahasnya lebih pas klarifikasi kan gitu. Iya, Karena yang saya dapat informasi dari kawan-kawan tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, seperti fasilitas kesehatan kan gitu, tenaga kesehatan itu belum tepat pendiagnosaannya. Contoh, jadi kan orang yang tertular COVID ini itu lebih cepat ditularkan pada orang-orang yang ada penyakit bawaan. Oh, berarti Comorbid yang sudah ada penyakit bawaan. Contoh, misalnya ada
penyakit bawaannya, contoh Sesak napas lah. sesak napas, Iya, asma iya. atau yang lain kan gitu kan, alergi kan, Ah. alergi itu gampang tertularnya kan gitu. Begitu tertular, keadaan di rumah sakit masih melakukan dulu namanya rapid test, sekarang lebih berbanyak, bahkan Iya. sekarang udah ada genosis kan gitu, cara pemeriksaan yang pakai tiup udara Iya. itu kan. Jadi pada saat lah ini diperiksa keluarlah reaktif. Nah, sementara rapid test ini kan bukan salah satu pemeriksaan yang memastikan dia COVID atau enggak? Iya. Banyak pemeriksaan lainnya. PCR, lihat keluhannya lagi bagaimana, PCR sampai berapa kali, Iya. kan gitu kan. Nah, terjadilah informasi miskomunikasi sebenarnya, kan gitu. Jadi rumah sakit sudah mengatakan dengan hasil rapid test reaktif, kan gitu. Iya. Reaktif dia, bukan memvonis, mendiagnosa dia sebagai COVID, kan gitu. Iya. Nah, jadi melihat dengan situasi kondisi keadaan saat ini, orang kan udah sangat takut ini melihat Iya, kondisi betul. saat. Bahkan sekarang banyak rumah sakit yang tak berani dikunjungi masyarakat. Iya. Karena takut pertama. Nengok orang sakit kan orang. Nah, takut orang di COVID kan kan? Iya, Nah, betul. itu sering isu-isu yang gencar saat ini. Iya. Ya kan? Takut di COVID kan. Bahkan saya sering diminta untuk datang ke rumah untuk melihat kondisi pasien. Kenapa? Dok, tolong saya dok, saya nggak berani ke rumah sakit. Kenapa? Keluhan saya sesak. Katanya. Yang saya tahu cuma begitu saya lihat dan saya periksa cuma asma. Karena takut di COVID kan. Bahasanya inilah miskomunikasi sebenarnya. Jadi antara si tenaga kesehatan tadi dan juga si pasien kurang berkomunikasi, padahal belum diagnosanya tegak. Sebenarnya indikator COVID itu apa ya? Salah satu 3. Pertama demam tinggi, Ah. sesak, pusing. Penyakit Semua semua ini itu kan? Semua iya. Makanya saya bilang begitu imunitas tuh rendah ini datang Datang tiga-tiga kita, ini. iya. Apalagi kita, ya kan? Kalau udah demam, Demam. mulai itu pusing. Nggak ada enak kan Iya. gitu kan? Begitu kita padat jadwalnya, satu harian kita aktif di luar, Iya. ini muncul keluhan yang 3 ini. Tetapi kan itu belum. Nah, itu belum sebagai COVID-19. Belum dikatakan COVID. Belum. Jadi ada nih, ada beberapa bulan yang lalu lah yang kita dengar di berita maupun dari kawan-kawan bahwa ada pihak rumah sakit yang sengaja mengkopitkan, yang kata mereka ada duit dikasih pemerintah kepada pihak rumah sakit yang apabila pasien itu mati karena COVID. Itu betul Itu betul. benar. Benar dalam artian kalau ini kita sama-sama melihat media Iya, media itu kan Media. viralkan itu. informasi. Banyak rumah sakit yang mengkopikan untuk ternyata setelah diaudit, itu kan diaudit oleh pemerintah. Iya, iya. Benar tidak? Berkasnya dilihat. Contoh tenaga kesehatan aja banyak yang ustadz saja banyak sekarang kan, yang gitu kan. Dan rumah sakit memang dibiayai oleh kementerian, oleh pemerintah dibiayai. Oh, ibaratnya gini kan. Kalau dia positif COVID, Nah, contoh kita ambil sampel dari tenaga kesehatan, Iya. teman saya banyak yang meninggal. Contoh di beberapa rumah sakit, kan gitu. Nah, begitu meninggal dan itu semua biaya yang selama dia ditangani sebagai COVID tanggung pemerintah. tanggung pemerintah. Bahkan tenaga kesehatan dapat asuransinya. Nah, dan itu masih proses saat ini. Jadi ada sekarang tim-tim dari beberapa tempat, contoh dari Kementerian Kesehatan, provinsi, organisasi profesi, gitu, masih melihat kondisi siapa yang meninggal dikarenakan COVID. Tapi kalau meninggal karena dia pariwisata kemana, Iya, yang itu jangan. tidak. Oh, enggak ada. Nah, Asuransi memang lah. saat-saat bertugas, pada saat-saat dia bertugas lah memang baru ditanggung dia oleh diberikan asuransi. asuransinya. Karena dia memang betul-betul pada saat bertugas, kan gitu. Iya, iya. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya kalau rumah sakit mengambil keuntungan, nah, itu saya kurang paham lah. Karena memang kalau dikatakan yang mengcovidkan atau bagaimana, ini bahkan pejabat-pejabat negara mungkin udah ada mengeluarkan statement seperti itu kan gitu. Betul, betul. Nah, gitu. Dan itu viral. Kan gitu. Waktu masa marak-maraknya COVID di jalan studio kita nih, Karekasi ini, Iya. ada seorang ibu yang lumayan kaya. Ibu ini punya penyakit bawaan yang seperti dokter bilang, penyakit bawaan, penyakit jantung, tiba sakit, meninggal
Jadi orang menganggap COVID, sampai orang takjiah nggak ada, melayat nggak ada. Berarti kan berefek samping kepada sosial jadinya. Pengaruh sosial, ekonomi, bahkan macam dokter bilang aja semua lini masuk ke naik. Semua lini. Alhamdulillah hari ini pemerintah ada mengeluarkan namanya vaksin. Inilah yang jadi permasalahan hari ini, vaksin itu banyak orang yang menolak. Banyak orang menolak untuk divaksin. Kira-kira kalau menurut dokter, vaksin ini ada nggak manfaatnya untuk kesehatan atau mengatasi COVID? Dan kenapa banyak orang yang menolak dari vaksin itu? Jadi kegaduhan yang saat ini di media yang kita dapatkan, yang kita dengarkan, yang kita lihat, saat ini sangat luar biasa efeknya vaksin. Bahkan presiden bisa memberikan diri dia untuk pertama divaksin untuk menarik semua. Tapi itu jadi viral juga tuh. Ya, masyarakat itu supaya enggak, waktu Pak Jokowi lah yang divaksin kan. Iya. Jadi viral itu. Ada yang pro dan kontra. Ada. Pertama yang vaksin itu dijelekkan orang tuh lah kan. Iya. Vaksinnya yang salah, yang nggak masuk, suntikannya cuma jarumnya aja nggak masuk apanya, atau mungkin vaksinnya beda. Nah, itu isu yang berkembang. Iya. Tapi kalau sebenarnya informasi yang Tidak dapat sendiri itu memang betul. Yang mengikuti itu bahkan 2 kali kan. Termasuk Pak Gubernur lah ya. Pak Gubernur. Rumah dinas. Bahkan saat ini masih menunggu rumah dinas kan lagi apa nih? Untuk di rumah sakit USU juga kan lagi program vaksin. Oh iya. Kan gitu. Dan sekarang bukan malah menjadi hal yang mengerikan. Masyarakat mencari itu sekarang. Vaksin ini Iya. Bahkan kalau dulu di awal memang iya. jauh ya. Orang ketakutan karena belum terbukti. Ibaratnya vaksin itu ada nggak manfaatnya untuk kesehatan tentang COVID ini? Manfaat vaksin sudah jelas ada. Contoh, salah satu tubuh kita lebih kebal. Nah, tubuh kita lebih Kaitannya sama COVID? Sekarang kan vaksin itu kan untuk menang, misalnya yang disuntikan ke kita, Iya. kan gitu. Minimal dia bisa menetralisir begitu kita tertular. Tapi bukan berarti kita menjauhi protap-protap yang ada, protokol kesehatan Ya, itu tidak membantu dari tetap. vaksin nggak pakai masker gitu. Nah, contoh macam ada orang kumpul-kumpul habis vaksin dia kumpul-kumpul ya tak bisa juga. Iya, iya. Gitu. Tetap kita terapkan protokol kesehatan. Kalau kita melihat dengan kondisi saat ini penurunan sudah ada lah, penyembuh sudah ada, tertular sudah mulai berkurang, gitu. Nah, sekarang kita lihat kondisi saat ini sudah mulai agak sedikit netral dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Gitu. Kalau kita bandingkan dari waktu ini kan bulan 3 nanti genap Tahu. 1 tahun, Tahun ini. 6 tahun COVID kan ini. Ada kemungkinan makin parah atau makin menurun gitu? Menurun seperti itu. Menurun. Berarti bisa lah kami sok berat dan Bisa, insya Allah. Lebaran ya. Maret. Nah, jadi insya Allah nanti 11 Maret udah ya, masih kita merah. mulai. Kita tunggu aja nanti bagaimana himbauan dari pemerintah. Iya, takutnya begitu mau mulai merah dibatalkan lagi karena COVID. Nah, jadi kan acara-acara yang saat ini kan Pak Gubernur lagi menerapkan tetap menjaga jarak, protokol kesehatan kan gitu kan, Iya. dia terapkan. Menunggu situasi kondisi ini lebih Kondusif lah. kondusif. Kira-kira ini sebagai apa kita bilang ini? Sebagai cakap-cakap terakhir kita ini. Iya. Ibaratnya bukan terakhir, tadi berjumpa lagi dalam podcast ini pula. Kasihlah dulu kami nasihat bahasanya. Nasihat atau apalah kita bilang, pesan-pesan untuk masyarakat Sumatera Utara terkhusus subscriber ubah official. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga imun? Kalau menjaga iman dia jago orang nih. Menjaga iman dia jago, menjaga imun nih nggak tahu. Kadang macam-macam kami lah masih anak muda, pas lagi nongkrong nggak tentu waktu, kesehatan nggak dijaga, mau keluar kota nggak bisa gara-gara di swab katanya, di pretest apa belum pernah ambil vaksin pun nggak tahu entah mau aku nggak tahu nggak. Vaksin itu udah diterapkan di Sumatera Utara. Sudah, tapi di beberapa daerah sudah diterapkan. Salah satu yang diutamakan itu salah satu lini terdepan, contoh kesehatan, kepolisian, salah satu yang memang bekerja aktif lah, yang memang harus ada masyarakat. Hasilnya kami saran, pesan atau nasihat lah dong untuk menghadapi
dunia yang sibuk dengan COVID hari ini. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kawan-kawan subscriber Ubah Official, Iya. saya menganjurkan memberikan informasi tentang masalah COVID-19. Salah satu menjaga imunitas. Bagaimana menjaga imunitas yang baik? Salah satu olahraga pagi, salah satu minimal 15 menit sampai 30 menit, makanan yang sehat, istirahat yang teratur. Yang kedua, salah satu yang paling utama, bagaimana kita menghindari kerumunan. Salah satu menghindari kerumunan dengan menjaga imunitas tubuh. Contoh, banyak hal yang kita tanpa sadari, kita karena mencari nafkah, kan gitu. Betul. Itu sering terjadi tanpa kita sadari, kerumunan yang kita datangi sendiri, kan gitu. Banyak juga, salah satu imunitas tubuh, bagaimana menjaganya. Setiap hari ini kita konsumsi, seperti contoh macam suplemen setiap hari, apalagi kita aktif seperti Ustadz, ini tidak mungkin tidak bisa menghindari kerumunan. Karena pasti Rame aja. pendakwah, kan Rame gitu. aja orangnya. Nah, rame aja orangnya, tak disuruh pun datang, kan gitu. Nah, jadi salah satu pakai masker setiap hari, jaga imunitas, hindari kerumunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pemirsa, sahabat Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kira-kira tadi sudah kita dengarkan dari paparan Bang Dokter Irfan Fadli Hasibuan tentang menjaga imun, dan kita baru tahu COVID itu corona dan aku nggak ingat nggak apa COVID apa viridis. Padahal setahu kami COVID itu Ada pun tak COVID pula kan? kadang banyak negara COVID itu banyak yang tajopit. Ada yang bilang COVID itu apa kemarin? Sampai dulu orang mau dimakan dan pula itu COVID itu lah. Banyak viral kan, makan mau nanti kubunuh nanti gitu. Pro kontra kali semua. Ribut gara-gara COVID ini. Aku mau tahu COVID ini bentuknya, coba kalau bentuk Manusia manusia, tak jawab kan? kalau bentuk manusia aku bijak udah. Gara-gara dia banyak orang ribut. Ada yang bilang macam rambutan pula lah. corona, rokok, apa katanya? Rokok, tak apa lah. Gara-gara dia banyak orang fitnah. Bahkan enaknya nih Bang Dokter, gara-gara corona ini datang, fardu kifayah itu bertambah rukunnya. Sholat jenazah kan bertambah rukun. Ya. Pakai rukuk aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk jenazah tak bercakap kan. Wah, ini COVID katanya kan rawat. Inilah pemirsa subscriber Ubah Official. Kira-kira apa nanti yang mau kita ceritakan lagi tentang COVID? Mudah-mudahan tak usah cakap lagi tentang COVID ini. Aku berusaha ingin melupakan COVID, cuman semakin aku ingin melupakannya, dia semakin ada dalam ingatanku. Ya, kira-kira itu tadi kan. Udahlah ya, nggak usah lama-lama. Kita udah cakap tentang COVID, nanti kita bahas masalah apa lagi. Kita nanti berikan kritik, saran, komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, sebelum kita akhiri, Dr. Irfan, sekali lagi kami ingatkan, kalau mau menambah kekuatan imun juga, beliau punya suplemennya. Beliau juga punya solusinya. Nggak cakap-cakap, kalau macam aku kan nggak cakap. Cakap-cakap tak ada bukti, tak ada solusi. Beliau ada. Beliau bilang jaga imun, kalau kita bisa jaga iman, menjaga iman dengan sholat, dengan zikir, dengan sholawat, dengan duduk sama orang soleh. Tapi jaga imun, duduk sama orang soleh pun belum tentu kita jaga imun. Karena ada juga orang soleh sakit, berarti kan nggak bisa jaga imun. Nah, jaga imun kita dengan meminum suplemen. Suplemennya termasuk kurma, habatus sauda, dan segala macam yang dianjurkan oleh Rasulullah. Beliau ya ada. Nanti hubungi beliau. Nanti kita letakkan nomor handphone beliau di bawah. Hubungi beliau, pesan sama beliau, dan jangan lupa kalau udah pesan kasih aku dikit. Nonton aja, tambah imun aku nggak tambah imun, makin kurus badan. Kemudian ingat, acara ini disponsori oleh Tanja Tungkulu khas Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID ya? Astagfirullah. Sekarang ini kan Oh, gini lagi.